Selamat pagi Pak Ruslan. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan tugas besar kami yang berjudul History Quiz with Londo. Nama saya Sebastiano, absen 28 sebagai game designer. Nama saya Kesha Wijaya Kusuma, nomor absen 20 sebagai game artist. Nama saya Cisha Rauli, nomor absen 11 sebagai game programmer. Oke, jadi game kami ini berjudul History Quiz with Londo yang bergenre quiz ya. Lalu latar cerita dari game kami ini, pemain menjawab soal-soal sejarah yang diberikan untuk mengambil uang dari penjajah. Nah, dalam game kami ini memiliki karakter utama bernama Londo dan juga memiliki karakter musuh yaitu para penjajah. Objektif dari game kami ini yaitu mengambil uang penjajah pada tiap soal dengan menjawab soal sejarah dengan benar. Lalu keterangan pembelajaran dalam game kami ini, kami mengambil mata pelajaran sejarah Indonesia. Materi yang kita paparkan yaitu tokoh-tokoh dari sejarah Indonesia yang berjasa dalam melawan penjajah. Untuk batasan materinya, kami membatasi dari tokoh pejuang sebelum kemerdekaan sampai tokoh pejuang sesudah kemerdekaan. Untuk jenjang yang terpapar di game kami ini, yaitu jenjang tingkat SMP dan tingkat SMA. Lalu tampilan pertama dari game ini adalah layar utama atau home. Lalu selanjutnya berisikan pilihan-pilihan level, lalu cara bermain, toko, dan exit. Level pertama berisikan tentang soal-soal sejarah Indonesia sebelum kemerdekaan, dan yang level 2 berisikan soal-soal sejarah setelah kemerdekaan. Pemain bisa menang dan kalah. Pemain menang ketika berhasil menjawab soal-soal dengan benar dan bisa mendapatkan benefit, yaitu uang yang bisa digunakan untuk membeli karakter di toko. Sedangkan pemain juga bisa kalah, yaitu tidak bisa menjawab soal dengan benar sehingga tidak bisa lanjut ke soal selanjutnya. Maka dari itu pemain harus menjawab jawaban yang benar sehingga bisa lanjut ke soal berikutnya. Lalu pemain juga bisa memilih untuk main lagi atau tidak. Pemain memilih tidak main lagi maka akan kembali ke layar utama, sedangkan jika pemain memilih ya, maka akan kembali ke pilihan level. Selanjutnya adalah layar menu utama. Pada layar menu utama, pemain dapat memilih opsi-opsi yang disediakan. Ada 4 opsi. Opsi pertama yaitu play. Jika pemain menekan tombol play, maka pemain bisa memainkan game tersebut dan akan menampilkan layar gameplay. Opsi kedua yaitu cara bermain. Jika cara bermain ditekan, maka akan menampilkan tampilan layar cara bermain. Opsi game. Yang terakhir adalah opsi toko. Jika pemain menekan toko, maka akan menampilkan layar toko. Selanjutnya adalah layar cara bermain. Pada layar ini, pemain dapat melihat petunjuk bagaimana cara memainkan permainan ini. Kami menyediakan icon rumah yang berada di pojok atas di sebelah kanan jika pemain ingin kembali ke layar game menu utama untuk memulai permainan. Selanjutnya adalah layar toko. Pada layar ini ditampilkan jenis-jenis karakter yang dapat dibeli dengan uang yang dikumpulkan pemain dari hasil menjawab pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya adalah layar gameplay. Pada layar gameplay ini, pemain bisa memainkan game utama. Terdapat beberapa aturan permainan yang cukup sederhana. Yang pertama, penjajah memberikan soal tentang sejarah. Pada game ini terdapat 2 level. Level yang pertama berisikan pertanyaan seputar era pra-proklamasi atau sebelum kemerdekaan. Sedangkan level kedua berisikan pertanyaan seputar setelah Indonesia merdeka. Aturan kedua, pemain harus menjawab soal yang diberikan musuh atau penjajah agar Londo bisa mengambil uang penjajah. Yang ketiga, jika soal berhasil dijawab dengan benar, maka Londo bisa mengambil uang penjajah. Setelah itu, Londo bisa melanjutkan ke soal selanjutnya. Yang terakhir, jika soal tidak berhasil dijawab, Londo tidak bisa lanjut ke soal selanjutnya. Jika jawaban benar, maka Londo akan mendapatkan uang dari musuh atau penjajah.
Jika salah, maka Wondo tidak bisa lanjut ke soal selanjutnya. Selanjutnya adalah layar menang. Di layar menang ini akan ditampilkan tampilan yang menampilkan icon musuh dengan membawa 1 koin uang. Yang berarti pemain berhasil mengambil 1 keping koin emas dari penjajah. Setelah itu, pemain dapat lanjut ke soal selanjutnya. Layar ini akan muncul jika pemain bisa menjawab soal dengan benar. Terdapat tanda panah yang berfungsi sebagai tombol untuk melanjutkan ke soal selanjutnya. Lalu ada layar kalah. Layar kalah ini akan muncul ketika pemain menjawab soal dengan jawaban yang tidak benar. Pada layar ini akan menampilkan icon musuh dengan tulisan salah, yang berarti pemain tidak bisa melanjutkan. Kemudian ada layar berhasil. Layar ini akan muncul ketika pemain bisa menjawab seluruh soal dengan benar. Pada layar ini, pemain mempunyai pilihan untuk mengulangi permainan atau kembali ke menu utama. Lalu karakter di game ini ada 5, yaitu 2 karakter musuh, karakter utama yaitu Londo, dan 2 karakter lainnya yang bisa dibeli di toko. Lalu latar dari game ini adalah coklat dan menggunakan shape yaitu scribble atau freeform. Tema warna coklat ini untuk memberikan kesan yang sesuai dengan tema game ini yaitu sejarah. Lalu untuk tombol jawaban dibuatnya dengan menggunakan shape lingkaran. Berikut adalah contoh tampilan dari game yang akan kami demokan setelah saat ini. Kami akan memainkan permainan yang telah kami buat. Jadi ini adalah layar utama. Di layar menu utama ini terdapat 4 opsi, play, cara bermain, exit, dan toko. Jika kita menekan cara bermain, maka akan menampilkan petunjuk untuk memainkan game ini. Kemudian bisa menekan icon rumah, jika ingin kembali ke menu utama. Kemudian toko, seperti yang saya bilang tadi, bisa membeli 2 karakter dengan uang yang sudah kita kumpulkan dari menjawab soal. Selanjutnya, akan memulai permainan. Berikut adalah tampilan yang ditampilkan ketika kita menekan tombol play. Nah, ini adalah soal yang pertama. Bapak Presiden Republik Indonesia yang pertama, saya menjawab Soekarno. Nah, ketika jawabannya benar akan muncul icon seperti ini dan kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Pemain juga mendapatkan 1 koin dari penjajah. Nah, ini pertanyaan kedua. Siapakah Ketua BPUPKI? Saya menjawab Ahmad Subarjo yang A. Nah, jawaban saya salah. Jadi akan keluar icon seperti ini dan kita tidak bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Jawaban yang benar yaitu C. Rajiman Widyodiningrat. Nah, ketika jawaban saya benar akan muncul icon seperti ini. Lalu kita bisa lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Di manakah tempat Soekarno dan Muhammad Hatta diculik oleh para pemuda? Saya menjawab B. Rengas Dengklok. Nah, jawaban saya benar sehingga muncul icon seperti ini. Lalu kita bisa melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Berikutnya adalah tampilan level 2 yang menampilkan pertanyaan seputar era setelah proklamasi. Siapakah tokoh penggagas Republik Soviet Indonesia? Yaitu A. Munawar Muso. Jawaban benar sehingga bisa lanjut ke soal berikutnya. Lalu di manakah letak serangan umum 1 Maret 1949 terjadi? B. Jakarta. Jawaban saya salah sehingga saya harus menjawab yang benar, yaitu A. Yogyakarta. Lalu yang soal ke-6 adalah siapakah Perdana Menteri Indonesia yang kemudian memilih untuk berhaluan kiri?
Jawabannya adalah B. Amir Syarifuddin. Oleh karena itu, semua jawabannya bisa dijawab, maka kita mendapatkan koin yang bisa nanti ditukarkan di toko. Pemain bisa memilih menu utama atau main lagi. Sini saya akan memilih menu utama untuk kembali ke layar utama. Ketika ingin keluar dari permainan, bisa menekan tombol exit. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dari Pak Ruslan. Selamat pagi, Pak.